Breaking News Kompas TV kembali bersama saya, Cindy Permade. Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang mengakibatkan jalan di kawasan Rawalele, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin malam terendam banjir. Kondisi Jalan Raya Sumatera terputus akibat terendam banjir setinggi 80 cm. Sejumlah gerobak milik pedagang ikut terendam banjir. Selain itu, sejumlah kendaraan mobil tidak sempat dievakuasi dan terendam akibat banjir itu. Selain itu, banjir juga merendam ratusan rumah. Sejumlah kendaraan mengalami mogok mesin karena berusaha menerobos banjir. Petugas BPBD berjaga di lokasi untuk membantu warga. Bersama kami sudah terhubung Iwan Subekti, salah satu warga di kawasan Tangerang yang juga merupakan korban banjir. Mas Iwan, selamat malam. Malam, Mbak. Mas Iwan, Anda lokasinya tepatnya di mana? Di Ciputat, Mbak. Oh, di Ciputat. Iya, Mas baik. Iwan, kalau per malam hari ini masih banjir di rumah Anda? Sejauh ini banjirnya kurang lebih sekitar 50 cm, Mbak. Hampir menyentuh lutut di perumahan ini, Mbak. Boleh Anda perlihatkan juga ke pemirsa Kompas TV, Mas Iwan, seperti apa ketinggian banjir sekarang? Mungkin kalau sekarang sudah mulai surut, segini, Mbak. Bisa terlihat kah kaki saya, Mbak? Oke, itu sekitar mungkin Iya. 15 cm. Sudah banjir sejak kapan, Mas Iwan? Menurut info dari warga, laporan keluarga itu sekitar mulai soalnya jam 5 sore. Mulai debit air bertambah, hingga puncaknya itu sekitar pukul 7, Mbak. Nah, saat pukul 7 itu di dalam rumah ketinggian mencapai 50 cm, sedangkan jarak jalanan ke rumah itu kurang lebih sekitar 30 cm. Banyak warga juga yang memilih memindahkan motor, mobilnya di sini. Hanya ada beberapa warga yang tidak bisa memindahkan atau sempat terendam dikarenakan kerja, gitu laporannya. Hujan kan sudah dari kemarin. Kalau kemarin gimana Mas Iwan? Banjir juga nggak di sana? Kalau kemarin ini perdana, Mbak, di sini di perumahan ini khususnya itu perdana, baru kali ini kita mengalami banjir. Info dari warga sekitar itu diperkirakan ada tanggul yang jebol di dekat sini gitu. Oke, jaraknya dari pemukiman dengan tanggul itu berapa meter? Seberapa jaraknya, Mas? Kurang lebih 1 kilo, tidak jauh dari sini tanggulnya. Jadi di perbatasan kalau di kita itu ada daerah Titoti, itu sekarang lalu lintas sudah putus. Nah, tanggul tersebut yang bikin jebol sehingga debit air di perumahan-perumahan sekitar masuk gitu. Kalau dari pantauan Anda, Mas Iwan, berapa luas banjir yang merendam pemukiman di sana? Berapa RT yang terdampak? Kalau di sekitar kita aja terdampak kurang lebih ada 2 RT, beberapa perumahan memang di atas. Hanya aksesnya menuju perumahan-perumahan di sini tuh yang eh, dipersulit karena banjir memutus arus lalu lintas gitu, Mbak. Untuk banjir kurang lebih ketinggiannya sama atau ada daerah yang lebih rendah sehingga lebih tinggi juga banjirnya? Di sekitar tanggul jebol itu sudah tidak bisa dilewati mobil, malah itu ada beberapa ruko sudah tenggelam di sana karena itu agak semacam turunan begitu, Mbak. Nah, di sana ada perumahan juga, ada tempat usaha juga sehingga rendam sana. Dengan kondisi, ya oke sekarang sudah lebih surut, tapi untuk warga, apa antisipasi yang dilakukan? Apakah ada yang mulai mengungsi atau ada yang masih tetap bertahan? Sejauh ini para ibu dan anak sudah mulai mengungsi dan ada beberapa warga mengungsi, hanya beberapa warga bapak atau laki-laki yang kita bertahan di sini karena yang ditakutkan adalah efek dari banjir itu kayak ada kemalingan atau ada musibah-musibah lain yang kita tidak duga di sini, Mbak. Kurang lebih gambaran seperti itu. Ngungsi kemana Mas, ibu dan anak-anak? Kalau keluarga saya ke Karawaci, ke rumah orang tua di sana. Oke, tapi kalau dari perangkat RT RW misalnya apakah sudah mengarahkan tempat yang aman untuk jadi pengungsian warga? Sejauh ini belum ada dari RT atau RW tempat mengungsi, belum ada. Hanya inisiatif warga untuk keluar dari rumah karena ditakutkan banjir nanti malam semakin tinggi. Karena kalau kita lihat dari perkiraan cuaca, sepertinya banjir sampai jam 12 malam, hujan sampai jam 12 malam.
sehingga inisiatifnya hanya menyelamatkan diri dulu. Nah, info dari pengurus RT sudah ada koordinasi dengan lurah sekitar, camat sekitar sudah koordinasi. Ini sedang dilakukan penanggulangan bersama warga karena dari pemerintah atau dari kelurahan sekitar masih membantu titik-titik banjir yang lebih parah dari perumahan ini, gitu Mbak. Oke, Mas Iwan, kami boleh minta tolong juga mungkin diperlihatkan seperti apa suasana di sekitar rumah Anda juga, bagian mana saja yang terendam banjir, Mas Iwan? Oh baik, sejauh ini ada beberapa warga yang mematikan arus listrik dikarenakan saat mereka tinggali itu banjir makin meluas, makin tinggi. Ini sudah beberapa listrik padam. Ini kalau kita jalan kurang lebih seperti ini sudah kita lihat ada semacam dari pengurus baru datang untuk membuka saluran-saluran pembuangan. Tapi kurang artinya, lebih, silahkan lanjut Mas. Kurang lebih tingginya bisa dilihat hampir selutut ya, di 40 sentian mungkin. Nah ini kita menuju yang paling dalamnya karena di sini curam agak sedikit turunan sehingga di sini merupakan salah satu titik yang paling dalam. Mungkin aktivitas warga seperti dilihat di sekitar ada sedang menunggu rumahnya, ada yang sedang melakukan persiapan dengan membawa barang-barang. Jadi di sini sebagian besar mengalihkan barang-barang yang berharga untuk keluar dari sini biar tidak terjadi musibah-musibah berikutnya. Itu laporannya. Oke, kalau sebelum banjir tadi kan jam 5 sore ya, sudah ada peringatan dini belum dari warga atau dari perangkat RT sekitar? Karena di sini adalah belum pernah mengalami banjir, maka kita warga pun melihatnya, oh ini seperti biasa saja, tidak akan berpikir banjir seperti ini. Nah, karena jam 5 ke jam 6 itu mulai debitnya tinggi, di situ kita baru semacam antisipasi, mulai kaget, kok bisa banjir seperti ini. Nah, setelah kita mendapat info-info dari grup WhatsApp, dari pengurus-pengurus RT, dikarenakan ada tanggul jebol seperti itu, gitu Mbak. Kalau kendaraan warga dipindahkan kemana Mas kalau saat ini kondisinya masih banjir dan diantisipasi bisa lebih tinggi lagi? Sejauh ini para warga memindahkan ke tempat-tempat yang tinggi seperti kayak di pinggir jalan raya karena perumahan ini bentuknya curam ke bawah. Jadi warga komplek di sini dan di sebelah sama-sama menaruh di pinggir jalan raya gitu ya Mbak. Oke, imbauan dari RT RW selain untuk ya kalau bisa tidak berada di rumah, antisipasi lagi, ada lagi Mas? Sejauh ini imbauannya hanya swadaya RT dengan warga, tidak ada dari kelurahan atau kecamatan. Kita sama-sama mengantisipasi hal buruk ke depannya kalau misalkan banjir ini semakin tinggi gitu Mbak. Kalau sekarang cuaca di sana bagaimana Mas malam ini? Sampai detik ini jatuhnya hujan belum berhenti, masih ada sedikit gerimis-gerimis. Jadi kita ini terjadi kenaikan kedua kali tadi sekitar jam 8 mau jam 9 sempat turun, lalu ini mulai naik lagi, makanya kita semua berkumpul untuk antisipasi bersama gitu Mbak. Mas, mungkin kan biasanya kalau di pemukiman ada grup komunikasi, apakah di situ juga sudah ada yang meminta bantuan dari pemerintah daerah atau BPBD untuk bantuan entah itu evakuasi ataupun juga bantuan makanan atau yang lain-lain Mas? Sejauh ini di grup WhatsApp hanya lebih memikirkan solusi bersama, belum sampai tindak lanjut ke depannya harus seperti apa, tapi lebih mengamankan rumah kita, harta kita di sini sejauh ini, atau mengamankan apabila tanggul jebol lagi belum diperbaiki, lebih ke sikap warga akan seperti apa. Sejauh ini itu yang bisa saya laporkan. Oke, Mas Iwan Subekti, terima kasih sudah bercerita untuk Kompas TV. Mas Iwan, sehat selalu ya, semoga banjir segera surut. Terima kasih banyak Mas Iwan, sehat selalu. Baik, selamat malam, terima kasih. Selain di wilayah Tangerang atau di Ciputat, saudara, banjir juga merendam sejumlah wilayah Jakarta lain. Misalnya tadi ada di kawasan Kemang di Jakarta. Ini ada di Kemang Raya yang tadi dilaporkan juga oleh jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda, dan seperti yang bisa Anda lihat saudara, banjir masih merendam di kawasan Kemang Utara Jakarta dengan ketinggian kurang lebih sekitar 20 cm kalau yang kita lihat di layar kaca. Kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda.
Rizka, bisa dengar suara studio? Ya, sini. Rizka, kalau sekarang dibandingkan dengan sekitar 15 menit yang lalu, sudah ada penurunan ketinggian dari banjir? Ya, sini jika dibandingkan dengan ketika saya menyampaikan informasi sebelumnya, tampaknya ketinggian air ini masih sama saja, meskipun memang kalau misalkan saya tadi pantau juga ketika dalam perjalanan ke sini begitu ya, tampak petugas PPSU dari Provinsi DKI Jakarta ini sudah standby dengan satu mesin pompa air begitu ya. Nah, namun memang kalau misalkan saat ini meski tidak deras, namun hujan masih turun sehingga memang kalau misalkan untuk kedalaman air ini masih sama seperti beberapa saat lalu. Sehingga kalau misalkan kami dapat jelaskan sini dan juga saudara, kemudian kendaraan yang melintas di Jalan Kemang Raya ini tampaknya ini bergantian, baik dari arah Antasari ke arah Kemang ataupun dari arah Kemang sebaliknya. Nah, karena memang jalan ataupun jalan utama Jalan Kemang Raya ini saat ini tengah terendam banjir. Nah, kalau misalkan untuk pengendara sepeda motor ini mereka memilih untuk menggunakan trotoar begitu ya, untuk menghindari genangan air, karena memang tadi kalau misalkan kami pantau juga ada beberapa kendaraan yang memang ketika memaksakan diri begitu untuk melintasi Jalan Kemang Raya yang tergenang air ini kemudian terprosok ke bagian jalan yang memang lebih dalam begitu, dan kemudian dibantu oleh masyarakat kemudian memilih untuk mutar balik. Nah, tidak hanya itu, bagi para pengguna kendaraan yang memang mobilnya ini jenisnya lebih rendah gitu ya, mereka juga tadi kalau misalkan saya pantau mereka juga lebih memilih untuk memutar balik begitu daripada harus menerjang jalan ataupun jalan yang memang dipenuhi air saat ini. Meskipun demikian, Cynthia dan juga saudara, memang masih ada juga beberapa kendaraan yang kemudian memang masih memaksa begitu untuk melintasi Jalan Kemang Raya ini. Tapi memang kendaraan yang memang lebih besar ukurannya, yang memang jenisnya ini lebih besar, jadi mereka bisa melintas secara bergantian, Cindy. Rizka, kalau dari pantauan Anda untuk banjir hanya menggenangi jalan raya atau sudah mulai masuk ke pertokoan atau permukiman sekitar? Ya, Cindy, memang kalau misalkan untuk di Kemang sendiri ini kan memang secara kontur tanahnya ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya begitu ya. Karena kalau misalkan saat ini kami pantau juga, saat ini air hanya masih menggenangi jalan utama saja. Kalau misalkan untuk trotoar ini masih bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Dan kemudian untuk pertokoan-pertokoan yang berada di kiri kanan jalan ini juga masih aman, tidak terendam banjir. Namun tadi kalau misalkan saya juga sempat sampaikan bahwa kemarin malam Jalan Kemang Raya ini juga direndam banjir. Jadi memang pada hari ini tampaknya masyarakat belajar dari kemarin begitu ya, sehingga memang mereka kemudian mengevakuasi kendaraan mereka lebih cepat ke daerah yang memang lebih tinggi sebelum mereka khawatir bahwa air ini akan lebih tinggi lagi, karena hingga saat ini masih turun hujan yang memang tidak begitu deras namun masih hujan. Kalau banjir sudah dari kemarin juga sempat banjir, dan ini kan juga bukan daerah yang belum pernah banjir sebelumnya, Rizka. Sudah ada petugas selain PPSU, adakah dari Dinas SDA yang misalnya sedang mencari solusi untuk mengurangi ketinggian banjir? Ya, sini saya tidak bisa terlalu mendengar pertanyaan Anda. Selain PPSU, ada lagi petugas misalnya dari SDA yang sedang mencari solusi untuk menangani banjir di area sana, Rizka? Ya, selain petugas PPSU, kami tadi juga pantau ada polisi lalu lintas begitu ya, yang kemudian ini tampaknya mengatur satu arah, baik dari arah Antasari ataupun ke arah Kemang. Jadi memang jalan yang di belakang saya ini saat ini hanya bisa digunakan satu lajur saja. Jadi memang secara bergantian. Tadi kalau misalkan kami pantau ini ada sekitar 2 ataupun 4 petugas polisi lalu lintas yang begitu mengarahkan para pengguna jalan untuk dapat memilih jalan raya yang lebih di tengah, karena ini lebih tinggi begitu daripada sisi kiri ataupun kanan jalan. Selain juga petugas PPSU, kami juga belum melihat ada petugas lainnya yang kemudian bersiaga di lokasi saat ini. Kalau dari pantauan Anda juga, Rizka, ketika Anda menuju lokasi Anda melaporkan sekarang, seberapa luas banjir itu menggenangi area Kemang?
Ya, memang kalau misalkan saya pantau tadi ketika menuju ke sini, ini memang ada beberapa titik begitu ya, memang terendam banjir. Salah satunya ini di Jalan Kemang Raya ini, dan kemudian ada juga di daerah ataupun Jalan Kemang Utara. Jadi memang ini adalah beberapa titik yang perlu diwaspadai jika memang Anda yang akan menuju ke daerah Kemang untuk bisa mencari jalan alternatif lain jika memang ingin melintasi daerah-daerah tersebut. Apa imbauan juga dari petugas atau dari polisi di sana, Rizka? Ya, kalau himbauan tampaknya dari petugas ini lebih menghimbau kepada pengguna jalan untuk memutar balik saja, berputar balik begitu, tidak memaksa untuk melintas jalan yang memang terendam banjir ini, karena tadi sempat saya sampaikan juga bahwa ada beberapa kendaraan yang memang terprosok ke bagian yang lebih dalam begitu. Nah, namun memang meski demikian ada juga masih pengguna jalan ini yang tetap memaksa untuk melintas di jalan ataupun jalan Kemang Raya ini yang memang sudah terendam banjir. Kalau misalkan saya bisa gambarkan, Cindy dan juga saudara, ini tampaknya tidak terlalu signifikan ya. Memang ada sedikit penurunan ketinggian air, namun tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya sekitar 5 ataupun 10 cm saja. Oke. Rizka Ananda, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, sehat selalu Rizka. Dari Kemang Utara Jakarta, kita akan bergeser ke Katulampa, Saudara. Hujan deras terus mengguyur kawasan Jabodetabek, khususnya kawasan Puncak Bogor. Kondisi ini mengakibatkan debit Sungai Ciliwung meningkat. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita sudah bersama dengan Kepala Pengawas Bendungan Katulampa, Pak Andi Sudirman. Pak Andi, selamat malam. Pak Andi, bisa dengar suara Cindy di studio ya, Pak? Dengar, bisa dengar jelas. Oke, Pak Andi. Jam setengah 10 ini, pukul setengah 10, ketinggian debit air di Katulampa per malam ini seperti apa, Pak? Masih kembali bertahan ke level siaga 4, TMA masih 70 cm, walaupun tadi sempat naik siaga 3, 90 cm. Hujan merata di kawasan puncak sampai Katulampa. Kalau dibandingkan dengan kemarin, Pak, ketinggiannya bagaimana untuk yang hari ini? Menurun. Kemarin puncaknya sampai 150 cm, dan malam ini hanya bertahan pada 90, bahkan cenderung menurun. Karena hujan sudah mulai reda kawasan puncak sampai Katulampa. Artinya hujan juga tidak sederas kemarin, Pak? Iya, tidak sederas kemarin, sudah hujan sampai 126 ml termonitor di kawasan Katulampa, dan hujan merata puncak sampai Katulampa. Pak, dengan tingginya debit air dan juga banjir di area Jakarta, apa yang dilakukan di area Bendungan Katulampa sana, Pak? Untuk membatasi juga debit air atau seperti apa? Kita bukan pengendali banjir, tetapi hanya memberikan informasi, warning atau peringatan dini untuk warga di hilir. Itu upaya kami seperti itu. Koordinasi dengan pemerintah Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta, dibantu dengan relawan kawasan Ciliwung, kita sudah sampaikan warning atau peringatan dari curah hujan kawasan puncak, yang mulai di Katulampa, kita sampaikan. Oke. Kalau melihat dengan ketinggian debit air yang masih di siaga 4 atau sudah siaga 4, kemungkinan banjir di area Jakarta ini akan masih bisa berlangsung hingga kapan, Pak? Hingga pagi atau malam hari ini akan bisa sudah mulai reda? Mudah-mudahan tidak ada hujan di kawasan tengah Kota Bogor dan Depok, karena akan debit di Katulampa kurang lebih 113 meter kubik per detik akan bertambah apabila di perjalanan hujan Bogor Depok hujan. Air yang mengalir kawasan Jakarta kurang lebih 12 jam, itu yang kita khawatirkan, Pak. Artinya apa kalau dari Bendung Katulampa, air ini akan melewati kota atau area mana saja, Pak? Kota Bogor, yang Kota Demet, 13 kelurahan Kota Bogor, arah Depok, Margonda, nanti Kampung Melayu, Benar Cina, Kalibata, dan sekitarnya Manggarai, itu yang kita harus waspadai. Yang kita khawatirkan, hujan merata dari Bogor, Depok, sampai Jakarta. Jarak atau waktu yang perlu diwaspadai, Pak, ketika ketinggian di Bendung Katulampa sudah siaga 4, waktu biasanya pergerakan air dari Bendung Katulampa menuju Jakarta butuh waktu berapa lama, Pak? Biasanya yang kita monitor 10-12 jam. Itu pun dengan catatan tidak ada hujan di perjalanan Bogor dan Depok. Biasanya lebih cepat apabila hujan di perjalanan bertambah. Kalau cuaca di area Bendung Katulampa, Pak, sudah hujan dari pukul berapa hari ini?
Hari ini menjelang sore sampai malam jam 20 dan menjelang 21 hanya gerimis halus. Oke, dan artinya sudah mengirimkan peringatan sudah dari pukul berapa juga, Pak? Setiap ada kenaikan dari normal kita sampaikan koordinasi dengan SDA, DKI Jakarta, BPWN, Ciliwung Cisadane, kita juga laporkan ke Dinas Properti Jabar, koordinasi dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Setiap ada kenaikan normal sampai siaga kita sampaikan. Oke. Kalau koordinasi juga dilakukan Pak dari Bendung Katulampa ke pintu air Manggarai misalnya atau pintu air yang lainnya yang juga dilewati oleh Sungai Ciliwung, Pak? Ya, kita koordinasi karena tidak ada bagian tim dalam grup dari Katulampa, termonitor Depok dan Manggarai. Nanti disebarluaskan oleh dinas terkait di kawasan Jakarta. Untuk di pintu air lain Pak, Bapak juga dapat informasi ketinggiannya? Kita hanya utama fokus kepada Ciliwung. Dan Ciliwung aja Pak. Dari puncak, Taremene, dari Cisarua, Megamendung Ciawi, Katulampa, nanti kita kontak dengan Depok dan Manggarai. Kalau informasi yang Bapak dapatkan, kemungkinan cuaca hujan di area Bogor akan terjadi sampai pukul berapa, Pak? Cenderung siaga sore sampai malam hari. Ini yang kita dapat dari BMKG. Kita waspada, hujan cenderung sore sampai malam hari. Mudah-mudahan malam nanti tidak cukup hujan seperti tadi kemarin. Apa Pak imbauan yang bisa Anda sampaikan juga kepada warga yang tinggal di sekitaran Sungai Ciliwung, Pak? Harapan kami warga yang dilewati Ciliwung tetap waspada dan siaga, koordinasi dengan petugas setempat, dan kita juga akan memberikan warning atau peringatan ini setiap ada kenaikan. Dan kita sama-sama menjaga sumber daya air kita, sungai kita, saluran kita, tidak buang sampah sembarangan. Kita jaga bersama, itu harapan kami. Oke. Pak Andi Sudirman, Kepala Pengawas Bendung Katulampa, terima kasih sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Saya selalu, Pak Andi. Kami siap. Dan Breaking News Kompas TV terkait banjir di area Jabodetabek akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double